Dia juga tampak menggotong sesuatu yang diduga potongan tubuh manusia di atas karung. Astagfirullahaladzim. Hey guys, terima kasih sudah mau mampir di video ini. Kali ini aku mau bahas tentang kejadian yang menggemparkan semua orang, khususnya warga Ciamis, yaitu tentang kasus Tarsum yang membuat geger dan ketakutan warga di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. Tarsum membunuh dan memutilasi istrinya Yanti hingga menawarkan jasad itu kepada warga di sekitar. Sebenarnya, siapa sih Bapak Tarsum ini? Langsung aja kita bahas. And let's story with Fatin. Tarsum bin Daspin berusia 41 tahun, mulai tinggal di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada tahun 2010 dan memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya itu perempuan sudah menikah dan anak keduanya itu laki-laki berusia 16 tahun. Karena anak pertamanya sudah menikah, beliau tinggal bersama mendiang istrinya dan anak keduanya. Sehari-hari, Tarsum dikenal sebagai pribadi yang supel dan senang bergaul. Menurut Pak Yoyo nih, ketua RT setempat, keluarga pasangan suami istri itu tidak dihadapkan dengan persoalan yang berarti. Bahkan, cenderung harmonis. Tidak ada cekcok yang sampai terdengar oleh tetangga, sehari-hari aktif berkegiatan dengan masyarakat, kata Pak Yoyo tuh. Dia pun menambahkan, Tarsum dikenal sosok yang baik dan religius. Bahkan kerap bersosialisasi dengan baik. Sosok si Acung itu orangnya baik-baik aja. Iya, solider dia itu. Bahkan dia tuh berani berkorban gitu. Tarsum berprofesi sebagai tukang jagal kambing dan pernah membangun usaha jual beli domba, namun usahanya bangkrut dan berinvestasi dengan orang lain dan bank sebesar 150 juta. Usahanya yang gagal tersebut membuat Tarsum harus bekerja lebih keras untuk membayar hutangnya. Pekerjaan sebagai tukang jagal kambing pun tidak cukup untuk melunasi hutang besar itu yang membuatnya diduga mengalami depresi karena tidak mampu melunasinya. Dan kemudian menjadi penyebab terjadinya kejadian yang mengejutkan itu. Pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, berlangsung pada Jumat pagi sekitar pukul 7:30. Menurut informasi yang beredar, pelaku terlebih dulu menganiaya istrinya hingga tewas sebelum memutilasinya hingga menjadi 5 bagian. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abbas mengatakan dari olah tempat kejadian perkara, pelaku menggunakan sepotong kayu untuk membunuh korban dan kemudian memotongnya menggunakan pisau sebelum akhirnya membawanya berkeliling sambil menawarkannya kepada tetangga sekitar. Aksi ini berlangsung di rumah keduanya di Dusun Sindang Jaya. Kejadian itu menggemparkan warga sekitar yang terekam dalam video berdurasi 17 detik yang viral di media sosial. Di video tersebut, seseorang yang diduga warga setempat merekam pelaku yakni Tarsum berjalan di kampung sembari membawa pisau. Dia juga tampak menggotong sesuatu yang diduga potongan tubuh manusia di atas karung. Di unjalan. Astagfirullahaladzim. Menurut Pak Yoyo, ketua RT setempat, dia mengetahui adanya pembunuhan itu ketika hendak berangkat kerja. Begitu mendapat laporan, dia langsung mendatangi lokasi dan melihat Tarsum seperti ketakutan dengan masih menenteng pisau. Yang bikin Pak Yoyo gemetar adalah pelaku sempat menawarinya potongan tubuh korban yang saat itu sudah dimasukkan ke dalam baskom. Dia nawarin nama saya, itu Pak, tolong beli nih daging si Yanti nih, daging si Yanti. Si Yanti sudah tidak ada. Kapolres Ciamis AKBP Akmal menjelaskan dari keterangan sejumlah saksi seminggu sebelum kejadian, istri korban pernah menghubungi Puskesmas Rancah. Pasalnya, tersangka sempat melakukan tindakan percobaan bunuh diri dengan melukai dirinya sendiri.
yakni dengan membenturkan kepalanya sehingga harus mendapat jahitan di kepala. Kepala UPTD Puskesmas Cisontrol Ranca, Maman Hilman, membenarkan bahwa pada Rabu malam, pihaknya mendapat laporan dari keluarga Tarsum untuk memeriksa kondisinya yang disebut mengalami perubahan perilaku. Berawal dari laporan keluarganya menelpon petugas kita yang sedang jaga pukul 19.11, jadi keluarga melaporkan terjadinya perubahan perilaku terhadap yang bersangkutan, yaitu gelisah, ujar Maman. Petugas kesehatan puskesmas pun langsung mendatangi lokasi keberadaan Tarsum dan melakukan pemeriksaan serta pengkajian. Berdasarkan pengkajian, dia tampak gelisah, tetapi merasa tidak punya masalah atau sakit. Bapak Maman juga menjelaskan, menurut keterangan keluarga, selama 3 hari belakangan, sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, ada perubahan perilaku, bahkan Tarsum berupaya menyakiti diri sendiri hingga kabur dari rumah. Pada hari Rabu malam, sempat ada kejadian upaya bunuh dan warga setempat pun juga mengetahuinya. Karena itu, petugas kesehatan memberikan obat sejenis penenang dan menyarankan keluarga agar mengawasinya. Kasat Reskrim Polres Ciamis, Joko Prihatin, menyebut berdasarkan keterangan saksi termasuk anak korban, tersangka memiliki utang ke bank dan perorangan sebesar 100 juta. Pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Utang tersebut digunakan untuk menutupi utang sebelumnya lantaran usahanya sebagai juragan domba bangkrut dan menyisakan utang. Diduga persoalan utang itulah yang menjadi pemicu gangguan jiwa. Sementara, terkait informasi di media sosial yang menyatakan bahwa anak tersangka terlilit utang dari bermain judi daring, polisi mengaku belum bisa menyimpulkan karena sampai saat ini tidak ada yang mengarah ke persoalan judi online. Yang jelas diduga karena terhimpit tekanan ekonomi, ucapnya. Anggota TNI Babinsa Cisontrol, Serka Karnita, menceritakan detik-detik penangkapan pelaku. Berawal ketika Karnita mendapat telepon dari Kepala Dusun Sindang Jaya soal kejadian pembunuhan dan mutilasi seorang warga. Karnita pun langsung izin ke Danramil Ranca, bergegas menelusuri kejadian itu. Tak lama kemudian, pelaku Tarsum datang sambil membawa bagian tubuh korban. Kata Karnita, saat itu pelaku juga membawa sebilah pisau. Karnita pun langsung menghimbau warga agar tidak melakukan pergerakan untuk menjaga keselamatan. Saya coba lakukan pendekatan supaya pelaku sadar karena infonya stres. Tapi kan kita tidak bisa memastikannya. Saya ajak komunikasi, mencoba mendekati, saya bilang jangan takut. Karena saya tidak bawa apa-apa, intinya saya coba dekati dan meminta agar pisau yang dibawa dilemparkan. Kata Karnita, mendapat informasi bahwa pelaku menawarkan daging korban untuk dijual, Karnita pun berpura-pura akan membeli daging tersebut agar pelaku mau diajak komunikasi. Upaya itu dilakukan Karnita untuk mengulur waktu sambil menunggu bantuan dari Polsek Rancah dan Koramil yang merapat sekitar setengah jam. Karnita pun kembali mendekati pelaku, kali ini bersama Kepala Desa Cisontrol. Pelaku sempat melemparkan pisau yang dibawanya, namun karena resah oleh masyarakat yang banyak berteriak, pelaku pun kembali mengambil pisau yang dilemparkannya itu. Pelaku sempat akan menyerang Pak Kubu, lalu saya alihkan, kemudian pelaku berbalik menyerang saya. Sempat terpeleset ketika akan mengacungkan pisau. Alhamdulillah saya bisa tangkis dan saya fighting. Kemaluan pelaku saya tendang sampai akhirnya saya tindih. Warga saya panggil untuk membantu mengamankan. Setelah itu diikat dan dibawa ke Polsek Rancah, kata Karnita. Karnita menyebutkan proses penangkapan pelaku cukup menegangkan, mengingat pelaku membawa potongan tubuh korban serta membawa pisau.
Setelah berhasil ditangkap, Tarsum kini ditahan polisi. Tarsum seakan tidak ingat perbuatan yang telah ia lakukan hingga bertanya kepada petugas. Tarsum seakan tidak sadar apa yang telah dia lakukan terhadap istrinya. Saat ditahan, Tarsum berkata-kata yang tidak jelas. Nyata tuh iya, jam sabaraha iya, nyata tuh iya, macet di jalan. Nyata tuh yuk. Hah? Itu nyata tuh. Yuk jam sebelah yuk. Tarsum kemudian meminta kepada petugas untuk melepaskan tali yang mengikat kedua tangannya. Seorang anggota kepolisian pun dengan tegas melarangnya. Kasat Reskrim Polres Ciamis Joko Prihatin berkata pelaku Tarsum sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian motifnya belum bisa dipastikan lantaran pemeriksaan kejiwaan sedang dilakukan. Untuk keterangan lebih lanjut, hasil dari kejiwaan, dokter kejiwaan, besok pagi akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Sampai saat ini, polisi masih terus mendalami kasus ini sambil menunggu kondisi Tarsum stabil agar bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Dari kejadian ini dapat diambil pelajaran bahwa penyakit mental itu nggak bisa dianggap sepele. Jadi kalau kalian ngerasa ada yang aneh nih sama diri kalian, yuk segera konsultasi sama ahlinya. Kalau kalian punya updatean terbaru tentang kasus ini, boleh banget komen di bawah. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on my next story. Bye-bye.